dua jenis mindset, teman-teman ya. Yang pertama itu mindset yang eksploitasi. Ya, mindset eksploitasi itu artinya ada kepastian. Yang kedua, mindset eksplorasi. Eksplorasi itu artinya menemukan hal-hal yang baru. Karena menemukan hal-hal yang baru yang terjadi ketidakpastian. Eksploitasi karena kepastian nanti ibarat sumur suatu saat pasti akan kering. Sementara eksplorasi menemukan hal-hal baru penuh tantangan, diperlukan cara pikir baru. Dan teman-teman, Anda nanti ini saya hapus dulu nih. Anda nanti mau masuk ke lebih kepada mindset yang eksplorasi. Karena setelah pensiun, Anda diharuskan menemukan hal-hal baru. Setelah pensiun yang ada adalah ketidakpastian, penuh tantangan. Hari ini ketika kita menjadi pekerja, teman-teman, yang penting bekerja sesuai dengan prosedur. Yang penting bekerja sesuai dengan SOP, ada kepastian. Nanti setelah pensiun, Anda akan masuk ke mindset eksplorasi. Kita lihat teman-teman ya, kita lihat satu persatu. Eksploitasi pekerjaan akan tetap sama. Saya di bagian apa tadi ya? Saya di bagian lead bank, saya di bagian SDM, saya di bagian keuangan, saya di bagian operation saya di bagian yang apa segala macam ya, itu akan tetap sama. Sementara eksplorasi itu yang muncul adalah pembaruan. Anda harus berpikir kreatif. Anda harus memiliki imajinasi. Anda harus kritis. Sementara pekerjaan Anda sekarang ini yang dipentingkan itu karena mengulang, itu adalah menghafal. Akibatnya teman-teman, eksploitasi seperti yang sekarang kita lakukan mengacu kepada sistem, mengacu kepada SOP, mengacu kepada prosedur, mengacu kepada job desk. Nah, nanti ketika awal-awal Anda, teman-teman, pensiun, Anda mau bekerja dimanapun juga, Anda mau beraktivitas apapun juga, entah menjadi entrepreneur, entah menjadi petugas sosial, entah menjadi masuk partai atau manapun juga, Anda harus menemukan hal-hal baru. Eksploitasi karena mengacu kepada sistem, mengacu kepada prosedur, akhirnya ini ya, menghindari resiko. Sementara karena menemukan, Anda harus menghadapi resiko. Menghadapi resiko ada dua. Yang pertama gagal, yang kedua sukses. Kita selama 3 hari, teman-teman, untuk menghadapi resiko selama pensiun nanti, tujuannya adalah meminimalisir resiko, tapi meminimalisir kegagalan, menambah keberhasilan. Dan akhirnya kalau eksploitasi merupakan kepastian, eksplorasi itu ketidakpastian. Selamat datang di ketidakpastian, teman-teman. Ya, Anda tidak pasti nanti, dan itu Anda harus hadapi dengan sukacita. Itu teman-teman tentang dua mindset. Dan nanti kalau sudah semuanya pasti,
Anda harus masuk ke sini ya. Eksploitasi itu adalah manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, kontrol. Eksplorasi itu adalah kepemimpinan, motivasi, pemberdayaan, kreativitas, inovasi di sini. Ini adalah manajemen, eksploitasi, eksplorasi itu adalah kepemimpinan. Dan nanti ketika Anda pensiun, teman-teman, Anda akan lebih banyak di sini. Anda adalah seorang pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Saya tidak peduli Anda sekarang posisinya apa. Saya juga tidak peduli Anda sekarang sudah berapa lama di Jasa Tirta. Tapi ketika tidak di Jasa Tirta lagi, Anda akan lebih banyak ke eksplorasi. Untuk membuat mindset saya positif, saya harus memiliki 3 pilar, teman-teman. Pilar pertama itu adalah visi, tujuan. Kalau dalam bahasa sekarang, anak-anak muda sekarang itu, bahasanya Mbak Tania dan teman-teman itu adalah purpose. Ya, ini menarik teman-teman. Purpose ya, Mbak Reni segala macam itu ngomongnya bukan visi. Karena beliaunya generasi-generasi muda ya. Kalau kita ini visi, tapi anak-anak muda itu adalah purpose, tujuan. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita menetapkan tujuan. Yang ketiga itu adalah motivasi. Dan semua dimulai dengan visi. Yang berikutnya adalah menetapkan tujuan. Ada 6 bidang yang menjadi tujuan teman-teman. Ini saya pelajari dari Pak Arwin Rashid. Pak Arwin Rashid itu terakhir CEO di Bank Niaga, CIMB Niaga. Sebelumnya CEO di Telkom, sebelumnya wakil CEO di BNI. Pak Arwin Rashid mengatakan begini, Mas Lili, dalam menetapkan tujuan kehidupan ini ada 6. Personal, itu saya pribadi, keluarga, ya, lalu sosial, spiritual, pekerjaan. Nanti teman-teman kegiatan lah, saya ganti kegiatan lah. Yang tidak kalah penting adalah kesehatan, menetapkan tujuan. Pak Arwin Rashid ngomong begini, ketika saya dulu muda berkarir, maka saya fokus pada pekerjaan. Yang lain tetap saya bicarakan, termasuk keluarga ya. Tapi seiring berjalannya umur, sekarang saya saya sudah pensiun, punya usaha sendiri, saya fokus kepada sosial dan spiritual. Itulah teman-teman. Silahkan Anda memfokuskan personal, keluarga, sosial, spiritual, pekerjaan, kesehatan. Semakin berumur kita, semakin kita berimbang dalam menjalankan ke-6-6-nya. Membuat tujuan itu harus smart. Smart itu ini ilmu lama lah. Anda peroleh 30 tahun yang lalu ketika masuk Jasa Tirta. Tapi ini mengingatkan kembali ketika Anda memasuki dunia baru, dunia pensiun ya, dalam membuat tujuan itu jelas dan akurat. Ada ukuran keberhasilan, memungkinkan untuk dicapai, berkaitan dengan visi Anda tadi yang sudah Anda tulis, lalu ada batas waktunya sampai kapan. Adalah akhir dari karir kita. Betulkah demikian? Betul. Betul. Karir di kantor ya? Karir di kantor iya. Tetapi karir kehidupan pribadi kita sebagai seorang manusia justru dimulai pada saat keterikatan kita pada kantor itu berakhir. Betul ya, Pak, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Maka ketika kita menganggap bahwa karir kita ini berakhir saat pensiun, itu berarti kita masih mengira bahwa karir kehidupan kita itu hanya sebatas pekerjaan. Begitu ya.
Tetapi ketika ditambahin, kayak Bu Lilis tadi, di kantor udah selesai, tapi nanti di rumah, di komunitas, di lingkungan kita masuk ke sana dan lebih intens lagi. Maka kita kemudian melihat bahwa karir kita sama sekali tidak berhubungan dengan hubungan kerja kita dengan kantor. Ada nggak Bapak Ibu sekalian yang masa pensiunnya seperti ini, seperti gambar ini? Ada nggak? Ada? Banyak ya? Banyak. Orang sudah pensiun, wajahnya murung, kemudian dia terpaksa harus pergi mengenakan pakaian dinasnya, kemudian seluruh perangkat kerjanya dipakai, padahal dia sudah masa pensiun. Sudah tidak waktunya untuk bekerja lagi, tapi dia harus melakukan itu. Tapi lihat wajahnya di gambar itu. Oke? Inilah potret pertama orang yang memasuki masa pensiun. Sedangkan potret yang kedua adalah seperti ini. Lihat wajahnya beda. Ini adalah gambar dua pasangan yang sama. Dua orang yang berpasangan. Ini adalah orang-orang yang sama. Potret pertama menggambarkan bagaimana orang-orang pensiunan itu punya wajah yang muram, punya energi yang tidak kelihatan terpancar. Sedangkan gambar kedua, bagaimana caranya orang-orang ini menikmati masa pensiunnya dengan apa? Dengan energi yang menjadikan kehidupan mereka makin tenang. So, oleh karena itu, pensiun bukanlah sebuah pilihan, gitu ya. Kita bisa simpulkan bahwa pensiun itu adalah apa tadi? Bagian dari episode kehidupan kita, oke? Dari siklus kehidupan kita. Makanya suka atau tidak kita akan menerima itu. Kita akan memasuki masa pensiun itu, gitu ya. Tapi walaupun itu bukan pilihan, kita masih bisa untuk memilih cara bagaimana kita menjalani masa pensiun itu, gitu ya. So, kekhawatiran itu sekali lagi normal, tetapi harus segera diatasi dengan cara apa? Dengan cara yang positif. Gunakan daya pikir kita, kemudian gunakan ide-ide kreatif kita untuk apa? Untuk meredam kemungkinan atau dampak negatif dari kekhawatiran itu. Maka tipsnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita keluar rumah, pastikan bahwa kita memasuki atau melakukannya keluar rumah itu untuk 3 aspek ini. Yang pertama, membangun hubungan dengan keluarga yang lain. Jadi diperluas, bukan hanya dengan pasangan di rumah saja, tapi keluarga yang jauh kita, itu kita datangin untuk apa? Untuk membangun silaturahmi. Dan itu ternyata menyehatkan aspek emosional dan spiritual. Ya. Kemudian teman lama adalah orang yang paling mengerti dengan kita. Bahkan teman lama kita sering lebih memahami dibandingkan dengan pasangan kita di rumah. So, ketika kita keluar rumah, pastikan bahwa kita membangun hubungan dengan teman lama. Dan ada satu lagi yang penting buat kita, teman-teman semua, Bapak Ibu, pensiunan dan calon pensiunan, yaitu menjadi volunteer. Menjadi volunteer itu akan menyebabkan kita merasa bermanfaat buat orang lain, dan itu menjadi tabungan buat akhirat kita. Kenapa demikian? Karena dengan menjadi volunteer, kita memberi manfaat kepada orang lain. 3 aspek ini tidak boleh ditinggalkan. Maka pergi keluar dari rumah. Jangan sampai nanti setelah pensiun, kita diam terus di rumah. Itu bahaya banget. Keluar rumah dengan fokus pada 3 hal ini. Ada hal yang lain yang boleh dilakukan? Ada. Contohnya misalnya kayak gini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa membangun hubungan yang baru dengan orang di luar rumah, itu jauh lebih baik. Kenapa demikian? Karena hubungan baru itu membuka peluang-peluang baru, membuka cakrawala baru, dan membuka kesempatan-kesempatan baru buat kita. Ya. Kemudian ini adalah aspek yang penting ketika kita lakukan pergi keluar rumah, gitu ya, pelajari hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu akan membuat kita untuk menyelesaikan tadi kekhawatiran atau masalah-masalah yang mungkin muncul ketika kita memasuki masa pensiun. Dan hobi, saya rasa kita semua tahu ya, hobi itu akan membuat kita makin enak, makin nyaman, makin baik. Sebetulnya saya biasanya membahas tentang hobi apa yang kita bisa kembangkan, yang bisa kita dapat manfaat secara ekonominya gitu ya. Cuman karena waktu kita terbatas, saya skip dulu nih ya. Tapi utamanya tentang hobi ini, pastikan bahwa hobi Bapak dan Ibu sekalian itu tidak konsumtif. Jadi bukan hobi yang menghabiskan uang kita, melainkan hobi yang menghasilkan uang. Nah, contohnya apa? Mungkin di sesi yang lain nanti ada entrepreneurship gitu ya.
Nah, contoh seperti saya mempunyai hobi, kemudian hobi bertanam, dari tanaman itu kemudian saya olah menjadi suplemen, kemudian dari suplemen itu saya mendapatkan nafkah tambahan. Tapi tidak merasa bekerja. Kenapa? Karena saya menikmati proses itu sebagai bagian dari aktivitas yang saya sukai. Itu contoh hobi gitu ya. Nah, jadi ketika saya kehilangan sumber mata pencaharian utama gitu, saya mendapatkan pendapatan dari hobi saya. Kemudian aspek apa lagi yang akan berpengaruh secara emosional, Bapak Ibu sekalian? Poin utamanya adalah ketika proses kehidupan kita yang tadi dalam video itu berjalan sesuai siklus. Dan ada proses transisi dari setiap tahapan. Seperti ketika kita masih baru bisa duduk, untuk bisa berlari itu harus ada merangkak terlebih dahulu, ada berdiri terlebih dahulu, kemudian berjalan, baru bisa berlari. Itu namanya proses transisi, Bapak Ibu. Nah, korelasinya apa dengan persiapan kita pensiun? Jangan pernah Bapak Ibu sekalian yang menuntut dirinya untuk langsung settle, langsung stabil ketika memasuki masa pensiun. Saya mendengar bahwa ada sekitar 10-20% calon-calon pensiunan di PJT2 ini yang sudah mempersiapkan masa depannya dengan sangat baik. Jadi kalau pensiun kapanpun mereka sudah udah happy aja, nggak terpengaruh hidupnya. Berarti berapa yang belum? Sekitar 70-90% kalau pensiun tuh masih nanya, mau apa nih sekarang ya? Aduh gimana nih? Kemudian dampaknya apa? Orang yang belum ada persiapan itu cenderung menuntut dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, memperbaiki keadaan secepat kilat. Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam video tadi dan dalam kehidupan nyata kita, untuk bisa berlari, kita dari duduk itu harus bisa merangkak, berdiri, dan berjalan pelan-pelan. Betul ya? Maka berikan diri kita kesempatan untuk melakukan proses transisi itu, sehingga kita tidak menghakimi diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau menghakimi diri kita sendiri, kita malah jadi tambah stres, gitu ya. Dan ini tentu butuh dukungan pasangan kita di rumah, ya. Pasangan kita di rumah perlu juga diajak untuk memahami proses transisi ini, dan perlu juga diajak untuk memahami keterbatasan kita, gitu. Bahwa ada sesuatu yang kita inginkan nih, kita pengennya seperti ini, tapi kita punya keterbatasan. Maka dengan cara yang nomor 2 ini, memahami keterbatasan, kita akan menjadi orang yang lebih realistis. Kita boleh menginginkan sesuatu, tapi tetap harus dalam konteks kemampuan kita, dalam batasan kemampuan kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kualitas komunikasi, gitu. Nah, kualitas komunikasi ini baik secara internal di keluarga maupun eksternal. Bapak Ibu sekalian, komunikasi adalah fondasi dari bisnis. Itu selalu demikian. Semua bisnis selalu dibangun lewat komunikasi. Semua opportunity dibangun dari komunikasi. Dan bukan hanya soal bisnis saja. Kontribusi kita kepada masyarakat, voluntarisme kita pada masyarakat, atau bantuan kita pada masyarakat, pada lingkungan kita, itu akan tetap membutuhkan kemampuan komunikasi. Maka kualitas komunikasi ini mesti kita latih terus. Buka semua peluang komunikasi sehingga apa? Kita bisa melihat dunia lebih luas, gitu ya. Dan satu lagi, Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan diri sendiri lebih banyak. Kenapa demikian? Karena masa pensiun itu adalah masa di mana kita menikmati hidup. Contoh nih orang tua. Banyak orang tua yang pensiun itu masih memikirkan anaknya, cucunya yang masih tinggal satu rumah. Banyak yang gitu? Jangan sampai. Atau sudah tinggal di beda rumah. Tapi orang tua yang pusing bagaimana mikirin makan mereka, bagaimana mikirin sekolah mereka. Bapak dan Ibu sekalian, tanggung jawab kita sebagai orang tua tentu tidak akan berakhir. Tapi bukan kewajiban kita untuk memikirkan sampai pusing kehidupan anak-anak yang sudah dewasa. Mari kita lihat apa sebenarnya itu definisi dari sehat. Nah, menurut WHO,
ini dirumuskan di tahun 1947. Sudah lama sekali ini. WHO mengatakan apa? Sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sama, saya kira hampir sama, yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan produktif. Nah, ini tambahannya di sini nih. Jadi artinya orang yang sehat itu juga harus sebenarnya produktif secara sosial dan ekonomi. Ya, jadi yang saya sampaikan tidak hanya bebas dari gejala seperti yang tadi disampaikan Bu Lilis, tidak cukup hanya itu saja, ya. Tetapi juga secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Mari kita lihat contohnya lebih dalam lagi. Secara fisik artinya dia mempunyai badan yang sehat dan bugar. Nah, secara sosial artinya apa? Artinya mampu menjalani hubungan baik dengan orang lain, punya kawan, punya komunitas, punya perkumpulan ibu-ibu, punya perkumpulan arisan, dan seterusnya. Itu termasuk dalam sehat secara sosial. Sehat secara jiwa artinya apa? Ya dia bahagia, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kemudian dia mampu menyesuaikan diri dengan termasuk pada saat nanti Anda masuk dalam usia pensiun, maka mampu menerima kondisinya bahwa sudah pensiun. Ada 3 istilah yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama, penyakit menular. Pasti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus yang sifatnya menular. Yang sekarang lagi ngetren, COVID-19, apakah penyakit menular? Ya, dia penyakit menular. Tetapi jenis yang kedua ada yang termasuk golongan penyakit tidak menular atau disebut PTM. Jadi nanti kalau saya menyebut kata-kata PTM artinya ini adalah terkait penyakit tidak menular. Dan yang ketiga adalah penyakit karena cedera. Ya, jadi 3 hal ini penggolongan dari suatu penyakit. Nah, pada tahun 2011, Bapak Ibu sekalian, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meramalkan, dan ini sudah kejadian nih, karena sekarang tahun 2020 bahkan sudah 1 tahun lewat ya. Nanti pada era tahun 2020 dan sekitarnya penyebab kematian pada orang-orang ini adalah penyakit tidak menular itu mencapai 73% dari seluruh penyebab kematian. Ini hasil penelitian resmi dari Kementerian Kesehatan. Ternyata apa? 90% penduduk usia 10 tahun kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, ternyata ini dampaknya luar biasa, Bapak Ibu. Ternyata berakibat pada perubahan dari pola penyakit. Apalagi 26% penduduk mulai mengurangi aktivitas fisik. Artinya, mungkin pada saat Bapak Ibu dulu masih muda, masih kemana-mana harus jalan kaki, ya paling seenggak-enggaknya adalah naik sepeda, ya naik sepeda. Sekarang sangat mudah mau kemana-mana, mau pergi ke pasar, tinggal pencet Gojek data, Grab data, ya mau pergi kemana-mana, kalau nggak mau kena udara, nggak mau kena polusi, ada Grab car, Go car ada. Taksi ada. Nah, ini semua mengakibatkan kurangnya aktivitas fisik. Arahnya kemana? Arahnya meningkatnya penyakit tidak menular. Berikutnya, konsumsi rokok juga semakin lama semakin meningkat. Dikatakan melalui statistik ini, 36% penduduk usia 15 tahun ke atas ini merokok. Dan merokok di kalangan perempuan, terutama di kota-kota besar, sudah menjadi hal biasa, terutama di Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya. Kalau dulu kita sangat jarang sekali, ya. Dan berikutnya adalah perilaku mengkonsumsi alkohol. Nah, 4 besar inilah Bapak Ibu sekalian yang berkontribusi untuk apa? Untuk meningkatkan ini. Sayur itu sudah jelas pasti konsumsinya berkurang. Karena apa? Karena kita diambil alih oleh fast food. Nah, ini adalah salah satu cara untuk apa? Untuk mengendalikan penyakit tidak menular itu tadi. Ya, untuk mengendalikan penyakit tidak menular. Singkatannya CERDI.
Nah, ini nanti bisa di screenshot, bisa difoto sebagai pedoman. Ini tipsnya. Cerdik. Nah, cerdik singkatan apa? C-nya adalah cek kesehatan secara rutin. Nah, setidaknya setiap setahun sekali Bapak Ibu punya raport kesehatan. Tak hanya anak-anak kita yang sekolah saja, cucu-cucunya mungkin yang sekolah dapat raport setiap tahun, tetapi kesehatan kita minimal ada rapotnya. Beruntung bagi mungkin perusahaan-perusahaan yang mengagendakan setiap tahun bagi karyawan untuk melakukan check-up kesehatan. Tapi kalau tidak, ya mau tidak mau memang harus diusahakan sendiri. Nah, nanti dari masa pensiun pun juga harus dilakukan. Walaupun mungkin ya sudah tidak ada jaminan lagi, mungkin saya tidak tahu, tetapi yang harus Anda ingat, Bapak Ibu sekalian, bahwa cek kesehatan ini sangat penting untuk melihat raport dari kesehatan kita. Ya. Enyahkan rokok. Nah, ini tantangan memang bagi bapak-bapak nih. Bagaimana nih, usia sudah sekian nih, apa ya terus-terusan saja diteruskan rokoknya nih? Apa nggak bisa dikurangi? Yang sehari 2 pak minimal jadi berkurang 1 pak misalkan. Nah, harus mulai ada komitmen. Karena apa? Ya, Bapak mungkin merokok, paru-parunya masih fit pada usia 30, 40, 50. Nah, bagaimana dengan usia-usia kemudian? Mobil saja onderdil bisa kalah kok. Bisa minta ganti kok. Nah, masa paru-paru kita ini harus diganti kan tidak mungkin. Jadi kita harus ada upaya, insight, kesadaran bahwa kita mulai harus mengurangi ini. R, rajin aktivitas fisik. Saya katakan ini penelitian dan memang menjadi fakta dan mungkin Bapak Ibu rasakan bahwa aktivitas fisik ini lama-lama kita berkurang karena kita dimudahkan dengan berbagai macam sarana ya yang mempermudah kita untuk kemana-mana sehingga D-nya diet seimbang. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana diet seimbang itu ya. Yang satu I-nya adalah istirahat cukup. Saya katakan kunci dari penyembuhan beberapa penyakit menurut pengalaman saya adalah kecukupan tidur atau istirahat. Banyak penyakit-penyakit muncul disebabkan karena gaya hidup yang mengurangi tidur, apalagi di perkotaan. Kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya, orang-orang mulai berkurang istirahatnya dengan berbagai macam alasan. Kerjaan, target belum tuntas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, K adalah kelola stres. Nah, ini penting juga. Mudah-mudahan nanti dalam sesi yang lain-lain juga bisa dikemukakan nih bagaimana caranya kita bisa mengelola stres ini. Karena pasti apa? Orang pensiun pasti salah satunya adalah stres. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri, dan juga tidak bisa ditolak. Pasti ada rasa stres. Nah, bagaimana ini kita bisa mengalihkan ini, menangani ini, agar jangan sampai stres yang berlarut-larut ini menimbulkan dampak fisik. Nanti akan saya jelaskan, apa sih hubungannya antara pikiran dengan sakit fisik. Nanti ada. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, cerdik. C-nya cek kesehatan rutin, E-nya enyahkan rokok, R-nya rajin aktivitas, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Sudah, kalau ini bisa dijalani, ya ini tipsnya. Untuk mengelola kesehatan selama pensiun, ya sudah ini. Nah, oke, ini contoh saja. Nanti bisa kita perdalam pada saat kita nanti diskusi ya. Saya kira banyak pertanyaan nanti mengenai masalah kesehatan. Ini hanya contoh-contoh saja, mungkin nanti merangsang Bapak Ibu sekalian untuk bertanya lebih lanjut. Ya, jadi nanti bebas bertanya setelah saya berikan kesempatan untuk bertanya, karena semakin banyak pertanyaan Anda, semakin banyak ilmu yang nanti saya akan keluarkan. Kalau nggak ada yang bertanya ya sudah, berarti nanti cepat selesai. Karena kuncinya ya cerdik ini saja, sama seperti ada satu lagi. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Cerdik, ini biasanya kita berikan tipsnya adalah bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum mengalami salah satu penyakit tidak menular. Belum ada diabetesnya, belum ada hipertensinya, belum ada macam-macamnya. Nah,
Tetapi bagaimana dok kalau untuk yang sudah punya diabetes, sudah punya hipertensi, dan lain sebagainya? Apakah anjurannya cerdik ini tadi? Nah, dimodifikasi kalau untuk mereka-mereka yang sudah mempunyai penyakit tertentu, singkatannya jadi patuh. Nah, jadi ada cerdik, ada patuh ya. Patuh ini untuk mereka-mereka yang sudah mempunyai penyakit tertentu. P-nya singkatan apa? Periksa kesehatan secara rutin. Artinya kontrol teratur. Penyakit-penyakit semacam hipertensi, penyakit semacam diabetes, asam urat, ginjal, atau hati, itu memerlukan kontrol teratur. Dan dia tidak bisa sembuh. Yang bisa adalah terkendali. Nah, jadi diabetes, hipertensi itu tidak bisa sembuh. Sembuh bukan istilah yang tepat. Yang tepat adalah terkendali. Terkendalinya dengan apa? Terkendalinya dengan obat, bisa. Terkendali dengan gaya hidup, pola makan, bisa. Terkendali dengan rajin aktivitas fisik, bisa. Ya, jadi terkendali. Ya. Itu P-nya. Hanya apa? Atasi penyakit, pengobatan tepat dan teratur. Tadi sudah saya katakan. T-nya tetap dengan diet gizi seimbang. U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dengan amannya apa? Tentu saja dengan kondisi yang sekarang ini. Bagaimana kondisi sekarang ini, penyakit-penyakitnya dan lain sebagainya. Yang aman aktivitas fisiknya apa? Tentu saja tidak sama dengan orang-orang yang masih belum punya penyakit-penyakit tertentu. Dan hanya tetap dari alkohol dan penyakit-penyakit lain. Setiap rumah tangga akan menghadapi masa ujian yang sulit. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita refleksikan saja yang sudah pernah kita alami selama ini. Apakah pernyataan ini benar, Bapak Ibu, bahwa dalam setiap rumah tangga akan menghadapi masa ujian yang sulit? Silahkan, monggo Bapak Ibu kita sharing saja. Kalau ada yang ingin menyampaikan, atau semuanya baik-baik saja, plan, flat, tidak ada tidak ada rasa atau tidak pernah ada masalah, atau bagaimana? Pasti ada masalah. Ada masalah. Boleh sharing, Pak. Betul. Tidak sharing masalahnya ya, Pak ya, tetapi sharing terkait bahwa ada masa sulit yang kadang kita hadapi pada masa-masa rumah tangga kita. Betul ya, Pak itu ya? Betul. Betul. Tidak ada keluarga yang dapat terhindar atau menghindari masalah. Betul ya, Pak ya? Ya, ada masalah. Betul, Bu. Iya. Nah, perbedaannya adalah nanti bagaimana cara kita menghadapi permasalahan tersebut dan bagaimana sikap kita terhadap masalah tersebut. Apakah masalah kita itu kita bebankan hanya pada salah satu pasangan kita? Apakah bebannya hanya kita berikan kepada pasangan kita? Atau bebannya kita bebankan pada kita sendiri saja? Atau seperti apa permasalahan itu kita lihat. Nah, bahwa rasa bahagia, rasa suka, rasa gembira, ya, itu tidak ditentukan oleh kekayaan, kedudukan, dan kecantikan atau ketampanan. Betulkah itu, Bapak Ibu? Ukuran bahagia masing-masing kita beda. Setuju, situasi kondisi yang lainnya juga itu menentukan. Dan yang paling menentukan adalah rasa syukur dan rasa ikhlas kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali merefleksikan yang sudah sering Bapak Ibu lakukan di dalam rumah. Bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Ini adalah pilar keluarganya. Pilar keluarga itu ditentukan oleh keteladanan orang tua, komunikasi antar anggota keluarga, pola asuh keluarga, dan bagaimana cara kita berbagi peran. Kalau saat ini Bapak Ibu, mungkin tidak banyak konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah, karena mohon izin, Bapak atau Ibu mungkin sibuk dengan bekerja di kantor, di PJT 2, gitu ya.
Sehingga mengurangi interaksi. Kalau interaksi ketemunya berkurang, maka konfliknya juga berkurang. Itu logika sederhananya begitu. Karena tidak ada interaksi, berkurangnya komunikasi, berkurangnya salah persepsi, berkurangnya salah beda sudut pandang, berkurang sebuah interaksi itu mungkin posibilitasnya mengurangi sebuah konflik-konflik. Tetapi jika nanti Bapak Ibu kembali menjalankan peran dan tugasnya 100% sebagai anggota keluarga di dalam rumah bersama dengan istri, suami, maupun anak-anak, maka yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah Bapak Ibu harus siap sepenuhnya menjadi orang tua, suami, istri, teman, sahabat, tujuh tip untuk membentuk keluarga yang bahagia. Apa saja sih? Saya yakin semuanya Bapak Ibu yang hadir di sini mengupayakan hal ini. Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu bersiapkan kembali untuk menetapkan tujuan hidup Anda dengan pasangan Anda itu apa. Saya, pasangan saya, punya tujuan waktu itu. Atau saya, pasangan saya, ke depan punya tujuan hidup lagi. Apa tujuannya itu? Rumuskan bersama-sama lagi. Ada pola yang terbuka gitu. Ada pola yang mau berbagi gitu. Jangan kaget ya, Suanda dijadiin contoh lagi. Kaget langsung deh. Ya, penting loh gitu. Coba cek deh. Komunikasi kita selama ini seperti apa? Nyun sewu ya. Jangan-jangan kayak robot gitu. Berangkat pagi kerja, ya pandemi ini aja mungkin. Kadang WFH ya kan. Tapi dulu berangkat pagi kerja, berangkat kerja pagi, pulang sampai rumah udah malam, terus semuanya kayak robot. Ya udah selesai makan disiapin mandi disiapin makan sama istri, terus udah cuma ngobrol begitu aja gitu dan tidur, udah besoknya begitu lagi. Nggak ada sesuatu yang intensif untuk dilakukan. Nah, coba mulai pikirkan bagaimana caranya menemukan kembali pola komunikasi dengan keluarga. Yang ketiga, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tahu itu dari awal kita ketemu pasangan kita juga tidak mengatakan pasangan kita itu yang sempurna, walaupun kata Pak Suhanda mengatakan kaulah segalanya, gitu ya, lagunya siapa tuh ya kan? Kaulah segalanya, kaulah milikku di dunia ini satu-satunya. Berapa tahun mengatakan itu, setelah itu lupa lagi ya. Sekarang saya ingatin loh ya, dengan pasangan dulu pernah ngomong begitu ya. Jadi terima kelebihan dan kekurangan, saling percaya. Bapak Ibu, kapan kita mengatakan dengan penuh perasaan, ya saya mempercayaimu, walaupun saat itu kita sedang berhadapan dengan pasangan kita yang membuat kesalahan. Saya ingin ajak diskusi Bapak Ibu terkait dengan cara pengambilan keputusan yang efektif. Selama ini, mohon bantu refleksikan, bagaimana cara Bapak Ibu ketika berhadapan dengan permasalahan. Saya membuat secara sederhana saja, ada dua cara dalam menghadapi masalah, yaitu positif dan yang saya coding sebagai negatif. Apa itu? Pada saat berhadapan dengan masalah, kemudian kita bertindak untuk memecahkannya, berbicara langsung dengan pasangan kita, menemukan akar masalah, tidak menghakimi, tetapi menemukan akar masalah, kemudian mencari nasihat atas permasalahan-permasalahan kita dari orang yang kita anggap dia respectful gitu ya, atau kita bertepuk diri untuk berdoa, ya, kemudian melakukan tindakan atas doa yang kita sampaikan itu adalah cara yang positif untuk memecahkan masalah. Yang keenam, selalu memberikan kritik dan saran yang membangun. Bapak Ibu, kadang kita ini bukan dewa, bukan manusia yang paling benar, harus disadari itu. Maka suami dan istri yang sehat secara relasi, mereka menyadari bahwa mereka bisa jadi yang salah. Maka mereka terbuka terhadap kritik maupun saran dari keluarga yang lain atau pasangannya gitu ya.
Tujuannya apa? Untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan juga menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangannya tadi, gitu. Membina hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya kira kita semuanya sepakat kalau hubungan kita itu baik dengan Tuhan, relasi kita secara berjamaah dalam keluarga kecil itu selalu kita kita jaga untuk terus berada dalam situasi yang takut akan Tuhan, gitu ya. Kemudian juga kita percaya bahwa semua penyelenggaraan dari kehidupan kita ini tidak lepas dari tangan Tuhan, maka upaya-upaya untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan itu adalah cara yang paling baik untuk masuk ke dalam situasi apapun, terutama di masa kita akan bersama-sama kumpul bersama keluarga kita lagi. Bicara tentang manajemen keuangan adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Nah, bagaimana kita nanti belajar money management, gitu kan ya. Perencanaan keuangan akan bergantung dari money management kita. Bagaimana kita memanage uang kita. Tidak ada perencanaan keuangan kalau tidak ada uangnya. Bagaimana kita bisa mengelola apa yang menjadi pemasukan kita dan nanti kita kelola untuk menjadi pengeluaran. Kenapa kita semua masih bekerja, masih berbisnis? Nah, saya selain memiliki pekerjaan yang sekarang sesuai passion saya dengan mengajar, itu saya juga punya bisnis. Tadi rumah kreativitas, kemudian saya punya kolam pemancingan ikan. Kenapa kita semua masih bekerja, masih berbisnis, masih berinvestasi? Ternyata kita masih butuh aktivitas biar nggak stres, terus masih pengen punya uang, gitu kan? Itu berarti adalah apa sih, gitu ya? Nah, itu adalah bagian dari persiapan hari tua juga. Bahwa tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan income, benar nih, mendapatkan uang, guna memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang diinginkan. Nah, kita sampai masuk ke materi kita yang paling penting. Mind wealth, smart spending to be prosperity. Kalau menabung pangkal kaya, udah pada hafal dong dengan kata-kata ini, istilah ini. Pada pengen nggak? Pengen. Menabung pangkal kaya, pengen. Menabung pangkal kaya, menabung bisa memiliki harta yang banyak, itu pasti pengen ya. Kalau belanja pangkal sejahtera, pengen nggak? Pengen. Udah belanja, ini bukan masalah nabung, tapi kita belanjakan uang kita. Nah, belanja pangkal sejahtera, pengen ya. Makanya kita belajar tentang mind wealth nih, bagaimana smart spending to be prosperity. Bukan hanya pangkal kaya, bukan hanya kaya, tapi kita makmur dan sejahtera. Oke, jadi tadi kita sudah belajar bagaimana kita menyisihkan 5 pos, kemudian sisanya silakan belanja untuk dinikmati, karena pengen kita belanja pangkal sejahtera. Oke, kita udah sepakat ya? Jadi tabungan itu bukan di belakang, bukan di sisa, tapi sisihkan. Karena bicara tentang tabungan tadi macam-macam, ada investasi, ada asuransi, itu adalah tabungan sebenarnya semua. Jadi kita sisihkan duluan, baru sisanya kita nikmati untuk kebutuhan kita, untuk kesejahteraan kita. Tadi belanja pangkal sejahtera, kita ada punya 6 pot keuangan. Kalau saya senangnya pakai pot, namanya ibu-ibu ya, apalagi masa pandemi gini. Seneng banget gitu kan memelihara tanaman-tanaman hijau biar fresh gitu ya. Pos pertama tax itu depend. Jadi berapa kita tidak bisa targetkan berapa persennya, karena kan masing-masing orang berbeda. Ada yang punya mobil 5, ada yang punya mobil 10, ada yang punya mobil 1, motor 2 gitu kan. Kalau di Bali apalagi motornya banyak banget, 1 orang 1 gitu kan, motornya 5. Ada yang punya rumah 1, rumah 2. Jadi tax silakan dialokasikan menurut kebutuhan dari masing-masing individu, masing-masing kita. Charity tadi sudah sempat saya singgung 2,5% sampai 10%, Pak Agus. Kenapa? Kalau 2,5% acuannya adalah kita di umat Muslim biasanya ada sedekah harta ya 2,5%. Kalau 10% ini adalah persepuluhan biasanya di umat Kristiani. Nah itu di charity. Kemudian di debt cancellation itu maksimal 35%. Kalau bapak-bapak
ibu-ibu ingat nih, kenapa kalau kita mau KPR, mau KPM, kita dimintain slip gajinya, benar nggak? Bagaimana dengan rekening asuransi? Rekening asuransi itu baik asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan minimal 10% saja gitu kan, minimal. Tapi kalau pamannya keluarganya banyak, Mbak, boleh nggak gitu maksimal? Boleh. 30%, 20%, tergantung prinsip masing-masing nih. Karena kalau kita bicara prinsip kan ada juga nih yang nggak mau asuransi, nggak apa-apa karena itu tergantung bagaimana literasi keuangan si individu ini gitu. Tapi di sini ada pos yang memang kita alokasikan untuk asuransi. Kalau pamannya kita udah pakai BPJS, ya berarti masuk asuransinya di sini. Kayak bayar satu orang saya pamannya yang kelas 1 ya, kalau nggak salah kelas 1 itu sekitar 120-an. Nah, ini ada tips rencana di hari tua. Tadi bicara bahwa kita punya pengeluaran macam-macam udah kita sisihkan, dan sisanya juga kita sudah lakukan untuk biaya kebutuhan, biaya titik-titik hidup. Ada kebutuhan hidup dan gaya hidup. Jadi pengeluaran itu yang sebenarnya kita kelola. Pertama, untuk dana darurat. Nah, dana darurat ini, cadangan ini, jangan lupa nih, buat kakak-kakak semuanya, Bu Eli nih, tadi yang bertanya, 3-12 bulan pengeluaran pada tabungan jangka pendek. Itu disiapin nih kalau udah punya pesangon. Langsung plot berapa. Selama ini pengeluaran per bulan berapa? Misalnya 10 juta, berarti 10 kali 12. 120 juta menjadi dana. Nah, 120 juta itu mau dialokasikan kemana? Boleh ke rekening asuransi, boleh ke rekening investasi. Gitu ya. Nih, pengeluaran kita kelola. Cerdas berasuransi, jadi miliknya asuransi kesehatan. Karena selama ini kita biasa di comfort zone, dibayarin, udah diurusin sama sama perusahaannya. Gitu. Kemudian, bijak berinvestasi. Untuk mempersiapkan dana pensiun yang tidak sedikit, kita kan nggak tahu ya, pensiun yang seperti apa yang mau kita inginkan. Bisa jadi cukup-cukup saja atau kita pengen sesuai dengan gaya hidup kita sekarang. Berarti kan tidak sedikit dana yang perlu kita siapkan, maka perlu berinvestasi itu sejak dini. Bersyukur nih kalau masih ada yang pensiunnya 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, yuk siap-siap berinvestasi. Berikutnya bicara tentang pemasukan baru. Pemasukan untuk dijaga. Tadi kita udah bicara tentang pengeluaran untuk dikelola, sekarang kita pemasukan untuk dijaga. Tipsnya adalah self-empowerment diri kita sendiri. Gimana caranya Mbak Nuning? Tadi, berangkat dari passion. Kalau saya passionnya memang ngomong, dan saya mengambil jurusan memang public relation, communication skill. Jadi mikir nih, aku bisa ngapain ya, gitu kan? Aku bisa masak apa ya? Aku bisa bikin kue apa ya, gitu. Yang bapak-bapak nih, buka jasa. Ini poin yang kedua, create new income dengan produk dan jasa. Tadi kalau bicara restoran, itu produk, gitu ya. Karena memasak kayak Bu Lilis gitu kan, jualan nanti cake, kue gitu, produk. Jadi create new income dari produk. Yang jasa kayak gimana Mbak Nuning? Jasa tuh seperti saya jual diri, jual jasa nih. Jasa memberikan pemahaman tentang literasi keuangan. Jasa mengajar, memberikan materi-materi tentang time management, motivasi misalnya. Itu create new income baru. Hari tua seperti apa, yang mau sederhana atau mau gaya hidupnya tetap ngopi di kafe, monggo. Kemudian investasi yang sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Jangan ikut-ikutan. Oh si A investasinya ini keren. Tapi sebenarnya nggak kita banget, gitu kan. Jadi kalau bisa mau investasi, saya nih ada yang ngajak kemarin investasi kayak mau kerangkas bitung misalnya, mau mengelola sawah atau padi. Saya lihat-lihat dulu. Ya udah aku lihat-lihat dulu, cek dulu. Kalau memang kita nyaman, kita memang oke, boleh sama-sama kita bareng situ. Sesuaikan sama kemampuan dan kebutuhan dari diri kita sendiri. Nah, pilihan investasi hari tua seperti tadi juga sudah sering saya sampaikan, ada tanah, ada properti, LM dan perhiasan itu lebih cepat likuiditasnya, tabungan dan deposito juga lebih cepat likuiditasnya, tabungan pensiun, kemudian ada reksadana, ada saham, dan juga bisa menjadi asuransi juga menjadi pilihan. Karena kan kalau kita bisa bicara asuransi gitu ya, kalau teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu semua mungkin suka males ya dengar kata asuransi, padahal kalau kita bisa menyelami, memahami bahwa asuransi itu adalah proteksi, bisa dijadikan proteksi gitu. Jadi biar tujuan hidup kita
baik ini maupun nanti saat kita ada maupun kita tiada tetap tercapai. Anak-anak tetap sekolah, anak-anak tetap mendapatkan pernikahan yang layak, rencana dana pernikahan gitu ya. Kemudian alokasikan anggaran untuk investasi. Nah, ini bukan disisain gajinya, tapi tadi udah disisihin di financial freedom. Ini udah clear. Kemudian, nah ini juga yang penting yang tadi ditanyakan oleh Pak Dian atau siapa tadi ya, gimana kalau suka, Pak Wawan, suka kepake ke sini, suka pakai lagi diambil dari situ. Karena kuncinya terakhir adalah disiplin mengalokasikan. Komitmen setiap bulannya. Alokasikan di pos-pos yang 6 tadi. 6 tadi yang ke-6-nya pun ada cabangnya tuh. Ada biaya kebutuhan hidup dan ada biaya gaya hidup. Dari pembibitan, dari peneloran, pembenihan, terusnya pembibitan, dan terakhir itu pembesaran. Saya condong di pembesaran karena kita belanja bibit, dan untuk belanja bibit sampai pembenihan kita butuh waktu sampai 50 sampai 20 hari sampai 2 bulan per panen. Dan untuk perpanennya itu kalau naruh bibit ukuran sebesar, kalau di sini bahasanya 9-10 itu sebesar jari-jari kita dah. Itu bisa panen di usia 2 bulan maksimal. Kalau buat pakan emang kita sekarang kan dengan kayak gini, emang kalau pakan dari dulu limbah itu bahasa limbah ya. Salah satunya ya ayam mati, telur dari PT invertir kita rebus ulang, ayam mati direbus ulang. Itu bisa jadi salah satu bahan konsumsi buat perikanan. Iya, nutrisi, karena bangkainya juga di sini nggak langsung dikasih pakan ke ikan, tapi diolah dulu di sini, diolah, dimasak, telur juga diolah, dimasak. Itu emang salah satu buat protein budi ikan dan buat meminimalis modal. Karena kalau buat pakan ikan full, artinya pakan yang sekarang ada di toko-toko itu lumayan, harganya lumayan tinggi. Dan kita kalau condong ke pakan itu susah untuk mencari kelebihan dari taninya, kayak gitu. Belanja benih, belanja pakan, ya dikit-sedikit dari 1-2 epang, 3 epang. Alhamdulillah sekarang udah sampai 4 tahun berjalan. Ya lumayan, udah punya karyawan yang bekerja, udah kurang lebih 12-15 yang bekerja, kurang lebih kayak gitu. Ya kalau untuk pemula sih condongnya kalau pemula bisa dibilang pemula. Kalau pemula ini harus mempunyai rekan, Mbak. Rekannya ini yang harus benar-benar tahu di perikanan. Karena buat di perikanan lele ini banyak pertanyaan utama itu lahan yang cukup besar, bisa mencapai ribuan meter dari kolam. Yang kedua ya modal, yang ketiga rekan bisnisnya yang marketnya, ya tempat belanja pakan, belanja bibit, itu harus dipersiapkan untuk pemula-pemula. Kalau untuk proyek kedepannya, insya Allah sangat menjanjikan kalau di ikan lele ini. Dan sekarang tantangannya sekarang sih nggak begitu kayak dulu ya, karena semuanya udah sistem yang berjalan dari mulai pengiriman, terus perjalanan pendenderan, panennya, cara pemberian pakan. Sekarang sudah berjalan lumayan gampang, nggak seperti dulu. Tantangannya paling sekarang lebih ke cuaca kali, Mbak ya. Enggak begitu fatal ya tantangan sekarang. Cuaca yang kurang bagus, kurang mendukung, kayak harusnya ikan kecil ini butuh matahari, ternyata nggak datang matahari pagi. Terusnya kalau hujan ekstrim yang cuacanya kurang mendukung, terjadi kebanjiran. Tapi kalau di sini kurang banjiran, di sini udah kurang nggak kayak dulu. Banjir di sini udah menghilang dah kurang lebih gitu, Mbak. Karena irigasinya sudah berjalan dengan baik. Untuk pemasaran sendiri kita sekarang udah punya Pak yang dibilang langganan. Karena nggak mudah membangun langganan itu. Ada yang minta tapi keuangannya nggak bagus. Ada keuangannya yang bagus tapi ikannya kurang. Dan sekarang sudah berjalan langganan-langganan ini. Kita punya langganan itu bisa dibilang di Jabodetabek, dari mulai Jabodetabek sampai ke Jawa Tengah paling jauh. Tapi kalau untuk ke Jawa Timur kita enggak.
Dan langganan ini bisa mencapai per hari untuk di wilayah kami itu bisa mencapai 40 sampai 50 ton per hari, Pak. Dan saya pribadi perharinya hanya 1,5 ton, Pak. Ya kalau misalnya Bapak mau berkecimpung di ikan lele, sebaiknya dipelajari dulu, berkenalan dengan orang-orang yang udah bergelut di bidang ikan lele. Dan jangan langsung terjun di usaha lele, tapi kita harus cari marketnya dulu untuk menjual ikannya. Ikan lelenya jenis jumbo. Di atasnya kita bisa ada ternak ayam, Pak. Oh. Jadi kotoran ayam dimakan ikan lele. Bisa meminimalis pakan. Iya. Dan di sana juga sedang ada kegiatan lagi penangkapan ikan, Pak. Ini saya kasih tahu. Ini kasih tahu aja empangnya. Nah, ini kolamnya semua, Pak. Yang saya bilang tadi, kita kurang, kalau buat 1, 2, 3 kolam itu kita kurang berputar. Kita sekarang sudah punya kurang lebih hampir 200 kolam di sini. Satu kolamnya itu kurang lebih 200 persegi meter. Oh, untuk kolam kita di sini buat kolam pribadi nggak banyak. Memang kita ada wilayah lingkungan di sini yang punya kolam, kita manfaatkan, kita kerjasama, kita kasih hasil panennya bisa dibagi 2, bisa kita kontrak, bisa banyak sistem, Pak, di sini, Pak, untuk kolamnya. Umumnya disebut plasma kayak di sini, Pak. Ini kita sekarang sedang melihat kegiatan yang sedang panen. Kita sudah punya market, kita sudah punya pasar. Jadi kita kalau mau nangkap ini kita udah ada jadwal. Rata-rata kita jual ke restoran, ke pecel lele, ke pasar-pasar tradisional. Tapi kita nggak langsung, di situ ada supplier tersendiri, ada agennya. Jadi kita hanya pengiriman kita. Ada yang tadi saya kasih tahu armadanya itu, Pak. Oh, jadi kita sudah berlangganan semua gitu. Oh, masuk ke komunitasnya mungkin gitu ya, Pak Ino ya. Kalau yang baru ini kira-kira di lele ini harus berkomunitas, Pak. Nggak bisa jalan sendiri ya, Memang. Oh, gitu. Karena kan kita di sini bukan per kilo, per ton. Itu apa obatnya gitu? Kalau untuk tantangan saya bilang tadi, kalau buat alam paling sekarang. Karena tantangan yang pribadi, kalau usaha itu untung rugi udah pasti udah lumrah dah. Tapi dengan pengalamannya berjalan, kita tahu kenapa ini sebabnya rugi, kenapa ini kita harus mencari untung. Dan saya menjalankan ini, yang pertama saya dibilang tadi karena ada turun-menurun dari kekeluargaan, jadi kita harus tahu dari turunnya benih ikan sampai panennya ikan, kita harus hafal maunya ikan ini kayak gimana gitu. Dari pertama kita penaruhan benih yang berkualitas. Benih lele itu banyak, Pak. Benih lele itu sekarang sudah ada di semua kota, udah punya benih. Tapi kita punya pengalaman di mana benih kita yang bagus, kita harus kualitaskan yang terbagus, itu yang harus kita pakai terus. Dan yang kedua, pakan. Pakan ini sangat mendukung. Dari mana pakan ini, yang kalau limbah tadi itu kan cuman pelantara ya. Limbah itu nggak bisa dibilang pakan konsumsi konsumsi yang bisa dibilang condong, tapi limbah tadi itu cuman bisa dibilang alternatif sementara aja dah, tapi tetap pakan itu yang utama karena pakan sekarang itu sudah banyak, Pak, mereknya. Dari pakan semua itu kurang lebih sudah ada 30 sampai 40 merek pakan. Dan yang ketiga kita nyari tempatnya yang strategis, yang bagus, yang tidak ya kayak empang, terpal, itu sudah menjamin. Yang keempat ya kalau tadi lele sakit kita kasih obat. Obatnya kalau di sini bisa dibilang masih tradisional, dari dedaunan, dari kasih garam, terusnya dikasih ya lebih condong ke dedaunan. Karena kalau obat belanja di toko itu udah langsung jatuhnya obat yang lumayan tinggi dosisnya, Pak. Bisa karena kalau buat kanibal ikan lele itu hanya satu jenis, dan sekalipun lain jenis itu lebih kecil dari dia ukuran yang akan dikanibali gitu, kurang lebih kayak gitu, Bu. Bisa pakannya rebutan nggak itu atau berbeda? Kebetulan saya pelihara nila. Satu jenis aja pakannya nggak apa-apa dia. Nila juga. Ini kan kurang lebih 1 empang nih. Ini kurang lebih luasnya berapa itu, Jat? Ada 200.
10 kali 15. Ini kurang lebih 150 meter. Ini saya isi ikan kurang lebih di angka 10.000 sampai 15.000 per kolamnya. Tapi ini kolam paling kecil di sini, Pak. Dan untuk ikan per kolam per 10.000 itu modalnya minimal 1 juta, Pak. Berarti kalau per empang ini minimal 15.000, berarti kolam ini modalnya sampai panen 15 jutaan kurang lebih, Pak. 15 juta. Ya, per kolam. Tapi itu ukuran kecil. Tapi di sini ini yang paling kecil. Kurang lebih kalau ikan 20.000 berarti 20 juta. Kalau ikan 30.000, 30 juta itu relatifnya lah. Mas Ibnu, pendapatannya berapa per kolam itu? Per kolam karena kita rolling ya Pak, muter gitu kan, kita nggak bisa menyesuaikan. Kira-kira berapa? Kira-kira dari 3 juta sampai 10 juta per kolamnya Pak, per panen. Per panen selama berapa bulan tadi? 2 bulan. 2 bulan ya? Ya, dari angka 2 sampai 10 jutaan. Saya bergulat di tempat ini, kemudian 2016 alhamdulillah saya bisa beli tanah di belakang tanah ini. Jadi tanah ini belum boleh saya beli Bapak Ibu. Sebenarnya produknya kalau yang ini gitu ya, kalau yang ini produknya itu ada di bakery-bakery yang lain ya, kemungkinan ya Bapak Ibu. Karena ini memang perjalanan waktu ini pendukung kami sebagai toko roti atau bakery. Ini ada bagian cake gitu ya, ini ada bagian bakery yang menangani roti-roti, lalu kemudian ini pastry yang kue ulang tahun gitu ya. Terus ini adalah chiffon cake kami yang jadi best sellernya. Artinya kurang lebih sekitar 80% omset kami itu dari penjualan chiffon, Bapak Ibu. Gitu. Mau mulai usaha adalah sinergi, Bapak Ibu. Sinergi itu kita nggak perlu keluar modal gitu ya. Bisa aja kita menjualkan produk orang lain atau menjadi reseller misalkan, itu kan kita nggak perlu modal. Tapi kita sudah mendapatkan profit dari situ. Nah, kalau kita nggak perlu modal kan berarti kerugian yang kita akan derita seandainya gagal gitu ya. Seandainya gagal itu akan sangat minim gitu Bapak Ibu. Itu kita naik ke tangga kedua yang disebut sebagai running gitu ya. Kalau running itu apa Bapak Ibu? Running itu kita sudah memiliki omset gitu. Bapak Ibu omset ini ya, paham ya, omset itu adalah kumpulan dari penjualan-penjualan yang kita peroleh. Jadi 1 bulan itu total berapa sih penjualan yang kita dapat? Nah itu namanya omset gitu kan. Yang namanya growing gitu ya. Growing itu di mana omsetnya sudah mulai besar, kita sudah mulai perlu sistem. Karyawan kita sudah banyak, masalah yang kita hadapi juga mungkin sudah lebih kompleks gitu ya, omsetnya juga sudah mungkin bisa ratusan, mungkin juga bisa puluhan M, bahkan ratusan M gitu ya. Nah itu sudah mulai growing gitu. Nah di situ perlu sistem Bapak Ibu supaya memudahkan kita memanage, memonitoring gitu ya. Mengevaluasi sama lah dengan PT kita bisa scale up ya, scale up atau ekspansi, buka cabang, buka franchise atau kemitraan gitu. Karena kan sudah established ya, udah established tuh sistem sudah terbentuk, karyawannya juga sudah punya budaya, punya value gitu, organisasinya sudah mulai matang. Nah itu bisa scale up. Tahap berikutnya adalah mature ya, atau memang usaha itu sudah tua. Artinya kalau sudah mature itu usaha bisa IPO atau bisa exit gitu ya. Saya misalkan nih
Alif itu sudah berkembang besar, sudah menasional, di setiap provinsi ada, di setiap daerah ada. Itu mungkin saya bisa IPO atau bisa saya jual aja nih bisnisnya gitu. Saya exit gitu kan. Exit dari bisnis. Kalau saya itu pertama yang menetapkan goals dulu ya. Tujuannya Bapak Ibu itu bikin usaha itu apa sih gitu. Karena Bapak Ibu kalau kita nggak punya tujuan itu nanti ketemu masalah, ketemu kendala itu langsung turun gitu ya, langsung kecewa atau udahlah saya nggak mau coba lagi. Goals itu mirip-mirip dengan big why ya, big why. Big why itu mungkin lebih ke purpose of life-nya kita gitu. Sebelum pandemi dan sampai pandemi pun saya masih terus belajar. Tiap bulan itu saya budgetkan untuk belajar kepada guru-guru. Mungkin ini guru-gurunya tidak familiar ya ke Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu memang ingin punya usaha, cobalah bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki usaha gitu kan. Jadi lingkungannya itu kebentuk mindset-nya. Oh, mindset-nya orang bisnis itu seperti apa gitu ya. Karena beda banget ya Bapak Ibu. Saya juga mengalami, saya pernah jadi ASN, mindset-nya seperti apa. Dan ketika saya terjun ke bisnis, saya harus punya mindset seperti apa gitu ya. Buat kita harus tahu ya seberapa besar sih pasar yang bisa tercipta dari usaha kita gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita tuh membuat usaha tuh yang pasarnya tuh kecil gitu. Kalau pasarnya kecil, ya misalnya kayak ini air kan semua orang butuh ya gitu. Pasarnya pasti akan besar sekali gitu. Mau di scale up atau mau diekspansi sampai sebesar apapun, saya rasa bisa gitu ya kalau air, karena semua orang butuh air. Nah, begitu pula dengan usaha yang kita lakukan. Kita harus tahu berapa besar sih pasar yang ada, misalkan kayak bakery, roti gitu ya. Di saya harus tahu berapa besar pasar saya gitu. Nah, ini adalah customer kami Bapak Ibu. Jadi kita punya database nih, yang beli di daerah ini tuh siapa aja, yang beli di daerah sini tuh siapa aja. Ini kita punya database-nya mereka ini titik-titik alamat mereka gitu ya. Product market fit itu adalah ketika kita mengeluarkan produk itu cocok sama customer kita Bapak Ibu. Saya itu usaha sifon bakery, bisa dibilang marketingnya itu zero ya. Karena apa? Karena memang produk yang kita keluarkan itu sudah yang dimaui oleh customer, sudah yang udah sesuai dengan customer. Jadi saya nggak perlu lagi ngiklan, saya nggak perlu lagi pasang ads gitu ya, pasang ads untuk bayar iklannya atau bikin flyer atau bikin billboard yang besar gitu. Karena apa? Orang sudah cocok dengan produk kita, dia akan dengan sendirinya mereferensikan produk kita kepada orang lain. Alhamdulillah selama pandemi omsetnya Alif Bakery itu stabil ya. 2020 ketika pandemi mulai terdeteksi atau mulai diakui pemerintah ya tahun 2020 bulan Maret gitu ya, itu kan sudah mulai diakui bahwa COVID itu masuk ke Indonesia. Itu omset kita masih perform gitu ya. Kemudian April mulai turun itu, omset kita mulai turun sekitar bisa mencapai 50%-an, 50% sampai 60%. Jadi omset kita tinggal 40% Bapak Ibu. Ya, ketika kita punya peta, apapun yang terjadi, jika masih itu memungkinkan kita menjalankan rencana-rencana sesuai dengan peta bisnis, ya kita jalankan gitu. Di tahun 2020, meskipun kondisi pandemi, kita membuka 12 outlet Bapak Ibu. Gitu. Ya itu tadi, karena kita memang sudah punya peta bisnis, kemudian kita tahu customer kita siapa,
Maka itu setelah bulan Mei kita tahu bahwa omset mulai stabil lagi, ya sudah kita lanjutkan scale up yang tadi memang sudah kita rencanakan di tahun 2019, ya kan? Yang puas itu adalah marketer yang hebat, Bapak Ibu. Ketika customer puas, dia akan mempromosikan usaha kita ke banyak orang. Apalagi sekarang dunianya dunia digital ya. Orang bisa posting usaha kita, misalkan Alif gitu. Mereka foto-foto di Alif, foto-foto produk kita. Itu kan yang ngelihat luar biasa ya. Kita nggak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang mahal. Mereka sudah puas, itu jadi marketer kita. Dan di atas itu adalah ketika customer kita tuh jadi evangelis ya, jadi evangelis. Jadi selain mempromosikan usaha kita, ketika produk kita itu dijelek-jelekan orang atau usaha kita dibuat negatif oleh orang, mereka yang akan membela gitu loh.